Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam pembelajaran kita di mata kuliah Geometri Euclid. Jadi kali ini kita sudah masuk ke pertemuan minggu ke-14. Jadi sebelum kita masuk ke materi, gua akan absen dulu ya. Naima, Novia, hadir Bu. Mirna, hadir Bu. Prilly. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mendengar dulu pembacaan potongan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Novia. Silakan Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Shadaqallahul 'azim, yang artinya dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, demikian tadi kita sudah mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudari Novia. Nanti apa keterkaitannya dengan mata kuliah kita hari ini, pembelajaran kita akan lihat sebentar ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya, ada beberapa gambar desain-desain seni, yang mana desain-desain seni ini ditemukan di masjid-masjid yang ada di berbagai belahan dunia. Terutama sumbernya itu adalah dari masjid-masjid yang ada di daerah Timur Tengah dan daerah India. Jadi ada yang berasal dari Mesir, dari Maroko, dari India, dan dari Arab Saudi. Jadi di sini gue akan menjelaskan sedikit salah satunya saja, yang namanya itu adalah seni tenfold tunggal. Jadi model-model seni yang tadi itu dikenal dengan istilah Islamic art atau seni Islam. Nah, salah satunya ini adalah tenfold tunggal. Jadi bentuk tenfold tunggal itu ini ditemukan di negara India, jadi daerah Mughal, yang mana masjidnya itu merupakan peninggalan dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal ini dia terkenal sebagai salah satu dinasti Islam terbesar yang pernah ada di India. Nah, sekarang ternyata setelah masuknya Islam ke Indonesia, bentuk-bentuk Islamic art ini juga dibawa masuk ke Indonesia. Salah satunya kalian bisa lihat di masjid yang ada di Kota Kendari. Nah, lihat bentuk ini, dia juga merupakan bentuk tenfold tunggal. Ini bisa kalian temukan pada Masjid Agung Al-Faudhi.
konstruksi menggunakan unsur-unsur geometri yang sudah kita pahami. Nah, jadi metode yang akan kalian lakukan dalam perkuliahan selama dari minggu 14 sampai 16 itu adalah project based learning, yang mana project based learning-nya nanti akan berlangsung selama 3 minggu, yang mulai dari minggu ini hingga minggu ketiga, yaitu minggu 16, itu pertemuan akhir yang mengharuskan kalian menyelesaikan dalam bentuk video, ya. Jadi fokus proyeknya kalian itu yang pertama, kalian identifikasi dulu konsep geometri yang digunakan pada arsitektur masjid dan Islamic art. Ya, kalian identifikasi konsep-konsep apa yang digunakan. Misalnya kalau menggunakan segitiga, menggunakan bentuk bangun datar itu bangun datar yang seperti apa, menggunakan konsep garis, terus menggunakan transformasi juga seperti apa, itu diidentifikasi dulu. Setelah itu kalian identifikasi materi geometri sekolah menengah dan kaitannya dengan arsitektur masjid dan Islamic art yang sudah kalian temukan di tahap awal ini tadi, ya. Setelah itu kalian sudah punya identifikasinya, sudah punya konsep geometri yang lain Islamic art, terus kalian menyusun tutorial GeoGebra, disusun dulu tutorialnya, baru kalian bikin video pembelajarannya yang mana merupakan gabungan antara tutorial GeoGebra dan konstruksi dari Islamic art menggunakan konsep geometri. Jadi tujuan akhirnya itu nanti adalah produk akhirnya kita adalah membuat video pembelajaran berbasis GeoGebra dengan konteks arsitektur masjid dan Islamic art. Yang mana di sini masjidnya adalah masjid-masjid yang ada di Kota Kendari. Jadi nanti gambar Islamic art-nya itu kalian akan menuju pergi langsung ke lokasi masjidnya dan foto Islamic art-nya, lalu masukkan ke konstruksi menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya gua akan bagi kelompok, ya. Jadi gua akan bagi kelompok, silakan berhitung 4 kelompok 1 sampai 4, ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok dengan materi yang berbeda. Nanti setelah sudah bergabung dan kelompoknya masing-masing, ini adalah timeline yang akan kita laksanakan yang akan kalian laksanakan dalam proyek ini. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, di mana di tahap perencanaan ini kalian akan merencanakan rancangan video itu di minggu ini mulainya, terus itu bersamaan dengan kalian melakukan observasi Islamic art dan materi sekolah, ya. Jadi observasinya tadi sudah bilang ke masjid-masjid langsung. Materi sekolah kalian silakan menggunakan buku teks matematika sekolah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Selanjutnya masuk ke tahap desain, ya. Di sini kalian desain dulu sebelum produksi videonya, bagaimana narasinya, bagaimana kalian menyusun antara pembuatan tutorial GeoGebra dan unsur Islamic art-nya, itu dibahas di sini. Itu kalian melaksanakan tahap itu pada minggu ke-16, ya. Terus tahap selanjutnya adalah kalian masuk setelah sudah punya desain videonya, buat video dan dievaluasi oleh dosen. Jadi kita kalian buat video, buat videonya berdasarkan desain yang sudah kalian buat. Setelah sudah jadi videonya, video mentahnya kalian kumpulkan ke ibu dan untuk ibu evaluasi, baik dari segi materi maupun dari segi tampilannya. Yaitu kalian lakukan paling lama di awal minggu ke-16 dari kita. Setelah ibu evaluasi dan kalian lakukan perbaikan sesuai arahan, video yang telah siap nanti akan kita upload di channel YouTube GeoGebra Road to School yang sudah milik bersama antara ibu dan mahasiswa-mahasiswa di mata kuliah geometri dan geometri transformasi. Oke, sudah paham semua untuk langkah-langkahnya? Demikianlah tadi untuk jadwal pelaksanaannya. Nanti kalian akan laksanakan sesuai jadwal ini. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di proses evaluasi oleh ibu. Silakan bekerja. Selama proses ini ada yang kalian tanyakan, kalian bisa konfirmasi langsung ke ibu, baik dalam bisa ketemu langsung atau bisa konfirmasi lewat classroom dan lewat email, ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga nanti proyek yang kalian lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan produk dan hasil sesuai dengan tujuan kita. Terima kasih atas kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonstruksikan geometri Islamik atau seni dari Islamic Geometry. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita akan memilih membuat lingkaran. Pertama kita akan membuat lingkaran, memilih line dan menarik dari titik B ke titik A. Sudah sama semua bentuknya. Kemudian kita pilih segmen. Kita pilih segmen dimana kita membuat segi 5. Kita tarik segmen lagi dengan menggunakan warna biru yang lebih tua. Kita menarik garis dari satu titik kemudian melangkahi 2 titik. Setelah selesai kita menarik garis untuk membagi garis line yang membagi lingkaran ini, kita ambil segmen lagi tetapi dengan warna yang berbeda. Kita sembunyikan dulu objek-objek dari titik-titik ini ya, sudah mulai kelihatan ya bentuknya, karena bentuk yang akan kita bentuk pada akhirnya itu seperti pada gambar ini yang berwarna merah. Setelah itu kita membuat poligon, tetapi di sini kita menggunakan poligon berwarna merah. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mempoligonkan setiap bidang kita ini sudah ya. Poligonkan semuanya. Kita sembunyikan lagi label dan titiknya agar tampak jelas kita lihat gambar ini ya, seperti ini bisa dilihat. Setelah itu kita mentranslasikan bentuk geometri ini, dan kita akan mentranslasikan. Kita blok. Untuk mentranslasikan geometri ini kita akan memblok. Cara mentranslasikannya kita tinggal klik vektor yang telah kita buat tadi untuk mentranslasikannya, terus kita arahkan vektornya sesuai dengan bentuk dari geometri ini. Karena kita akan membentuk geometri Islamik, ini akan berbentuk seperti ini. Jadi mereka akan saling menyambung, layaknya bentuk-bentuk geometri Islamik yang biasa kita temukan di masjid-masjid. Ya teman-teman bisa dilihat ini. Kemudian kita bentuk lagi translasi. Kita translasikan lagi. Kita klik satu titik yang kita inginkan, kemudian kita klik lagi titik. Kemudian kita blok. Seperti bisa dilihat di sini. Untuk mengetahui bahwa translasi kita itu sudah betul, itu bisa dilihat bahwa saling membentuk. Dilihat bahwa dari bintang-bintangnya itu sudah terbentuk ya teman-teman. Kemudian kita sembunyikan objek dulu, dan di sini kita akan memilih warna untuk mengganti background. Mengubahnya menjadi warna kuning agar tampak jelas. Ya bisa dilihat ya teman-teman. Ini sudah jadi bentuk geometrinya, dan ini merupakan Islamic Geometry dari Mughal India.